Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan materi kami yang berjudul pangkat dan akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, yaitu kami akan menjelaskan tentang pangkat dan akar. Yang pertama, sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Yang kedua, bentuk akar. Yang ketiga, operasi aljabar pada bentuk akar. Yang keempat, penyederhanaan bentuk akar. Yang kelima, merasionalkan penyebut berbentuk akar. Yang pertama, pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. 1. Sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat pada operasi bilangan berpangkat, di antaranya A. Sifat perkalian bilangan berpangkat. Sifat perkalian bilangan berpangkat telah kamu pelajari pada pembahasan sebelumnya. Masih ingatkah kamu mengenai materi tersebut? Misalnya, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan dalam kurung 4 kali 4 2 faktor kali dalam kurung 4 kali 4 kali 4 3 faktor sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dalam kurung 2 tambah 3 faktor sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Jadi 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Untuk perkalian bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, berlaku sifat berikut. AM dikali AN sama dengan AM tambah N, dengan A bilangan real dan MN bilangan bulat positif. Agar kamu lebih memahami sifat perkalian bilangan berpangkat tersebut, pelajarilah contoh soal berikut. A. 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4. B. Minus 4 dikali minus 4 pangkat 2. C. 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 kali 2. D. 7A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikali 3A pangkat 2 dikali B. Jawabannya yang A, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 4 sama dengan 6 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 6 pangkat 7. B, minus 4 dikali minus 4 pangkat 2 sama dengan minus 4 pangkat 1 tambah 2 sama dengan minus 4 pangkat 3. Oleh karena bilangan pokoknya tidak sama, perkalian 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 2 tidak dapat disederhanakan. Yang D, 7A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikali 3A pangkat 2 dikali B sama dengan 7A pangkat 3 kali 3A pangkat 2 kali B pangkat 4 kali B sama dengan 21A pangkat 3 tambah 2 B 4 tambah 1. Jadi jawabannya 21A pangkat 5 B pangkat 5. Yang B, sifat pembagian bilangan berpangkat. Selain sifat perkalian bilangan berpangkat, sifat pembagian bilangan berpangkat juga telah kamu pelajari. Coba ingat kembali materi tersebut. Misalnya, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 kali 5 kali 5 kali 5, yaitu yang atas 6 faktor, yang di bawah 4 faktor. Sama dengan 5 kali 5 itu 2 faktor. Sama dengan 5 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 5 pangkat 2. Yaitu AM per AN sama dengan AM kurang N, dengan A bilangan real yang tidak nol dan MN bilangan bulat positif yang memenuhi M kecil dari N. Contoh soal pembagian bilangan berpangkat. Sederhanakan pembagian berikut.
Yang A, 6 pangkat 12 per 6 pangkat 10. Yang B, minus 7 pangkat 8 per minus 7 pangkat 3. Yang C, 9 pangkat 3 per 6 pangkat 2. Yang D, minus 3 pangkat 4 dikali minus 3 pangkat 3 per minus 3 pangkat 2. Yang E, 24A pangkat 8 bagi 12A pangkat 3. Jawabannya yang A, 6 pangkat 12 per 6 pangkat 10 sama dengan 6 pangkat 12 kurang 10 sama dengan 6 pangkat 2. Yang B, minus 7 pangkat 8 per minus 7 pangkat 3 sama dengan minus 7 pangkat 8 kurang 3 sama dengan minus 7 pangkat 5. Yang C, oleh karena bilangan pokoknya tidak sama, pembagian 9 pangkat 3 per 6 pangkat 2 tidak dapat disederhanakan. Yang D, minus 3 pangkat 4 kali minus 3 pangkat 3 per minus 3 pangkat 2 sama dengan minus 3 pangkat 4 tambah 3 per minus 3 pangkat 2 sama dengan minus 3 pangkat 7 per minus 3 pangkat 2 sama dengan minus 3 pangkat 7 kurang 2 sama dengan minus 3 pangkat 5. Yang E, 24A pangkat 8 dibagi 12A pangkat 3 sama dengan 24A pangkat 8 per 12A pangkat 3 sama dengan 2A pangkat 8 kurang 3 sama dengan 2A pangkat 5. Yang C, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Masih ingatkah sifat perpangkatan bilangan berpangkat yang telah kamu pelajari? Misalnya, buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan dalam kurung 2 pangkat 2 kali dalam kurung 2 pangkat 2 kali 2 dalam kurung 2 pangkat 2 3 faktor sama dengan 2 kali 2 2 faktor 2 kali 2 2 faktor 2 kali 2 2 faktor sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 3 kali 2 faktor. Jadi buka kurung 2 pangkat 2 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3 kali 2, yaitu buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M kali N sama dengan A pangkat N kali M, dengan A bilangan real dan M, N bilangan bulat positif. Contoh soal perpangkatan bilangan berpangkat yaitu sederhanakan perpangkatan berikut. A, buka kurung 5 pangkat 4 tutup kurung pangkat 2. Yang B, dalam kurung minus 6 pangkat 3 pangkat 5. Yang C, 2 pangkat 5 kali dalam kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 per 2 pangkat 4. Yang D, minus 3 pangkat 8 kali minus 3 ke dalam kurung minus 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 7 per dalam kurung minus 3 pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 kali minus 3. Jawabannya yang A, dalam kurung 5 pangkat 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 kali 2 sama dengan 5 pangkat 8. Yang B, dalam kurung minus 6 pangkat 3 tutup kurung pangkat 5 sama dengan minus 6 pangkat 3 kali 5 sama dengan minus 6 pangkat 15. Yang C, 2 pangkat 5 dikali dalam kurung 2 pangkat 3 tutup kurung pangkat 2 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 5 tambah 6 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 11 per 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 11 kurang 4 sama dengan 2 pangkat 7. Yang D, minus 3 pangkat 8 dikali dalam kurung minus 3 pangkat 2 tutup kurung pangkat 7 per dalam kurung minus 3 pangkat 3 tutup kurung pangkat 4 dikali minus 3 sama dengan minus 3 pangkat 8 dikali minus 3 pangkat 2 dikali 7 per minus 3 dipangkat 3 kali 4 kali minus 3 sama dengan minus 3 pangkat 8 kali minus 3 pangkat 14 per minus 3 pangkat 12 per minus 3 sama dengan minus 3 pangkat 8 tambah 14 per minus 3 pangkat 12 tambah 1
sama dengan minus 3 pangkat 22 per minus 3 pangkat 13 sama dengan minus 3 pangkat 22 per 13 sama dengan minus 3 pangkat 9. Yang D, sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan berpangkat. Pelajari penjumlahan bilangan berpangkat berikut. 1. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 dalam kurung 1 tambah 2 pangkat 2. Menggunakan sifat 5.1 menggunakan sifat distributif. 2. Minus 5 pangkat 6 ditambah minus 5 pangkat 9 sama dengan minus 5 pangkat 6 ditambah minus 5 pangkat 6 tambah 3 sama dengan minus 5 pangkat 6 tambah minus 5 pangkat 6 dikali minus 5 pangkat 3 sama dengan minus 5 pangkat 6 dikali dalam kurung 1 ditambah minus 5 pangkat 3. Kedua contoh tersebut memperjelas sifat penjumlahan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama, yaitu sebagai berikut. A pangkat N ditambah A pangkat M sama dengan A pangkat N dikali dalam kurung 1 ditambah A pangkat M kurang N. Dengan A bilangan real dan N bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih kecil sama dengan N. Dan A pangkat N dikurang A pangkat M sama dengan A pangkat N dalam kurung 1 dikurang A pangkat M dikurang N, atau A pangkat M dikurang A pangkat N sama dengan A pangkat N dalam kurung A pangkat M kurang N dikurang 1. Dengan A bilangan bulat dan N bilangan bulat positif yang memenuhi M lebih kecil dari N. Agar kamu lebih memahami kedua sifat tersebut di atas, pelajarilah contoh soal berikut. Sederhanakanlah penjumlahan dan pengurangan berikut. A. Minus 8 pangkat 3 ditambah minus 8 pangkat 5. B. 7 pangkat 7 kurang 7 pangkat 3. Yang C. A pangkat 4 ditambah A pangkat 8. Yang D. B pangkat 10 dikurang B pangkat 7. Jawabannya yang A, minus 8 pangkat 3 ditambah minus 8 pangkat 5 sama dengan minus 8 pangkat 3 ditambah minus 8 pangkat 3 tambah 2 sama dengan minus 8 pangkat 3 ditambah minus 8 pangkat 3 dikali minus 8 pangkat 2 sama dengan minus 8 pangkat 3 dalam kurung 1 ditambah minus 8 pangkat 2. Yang B, 7 pangkat 7 dikurang 7 pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 4 ditambah 3 dikurang 7 pangkat 3. Sama dengan 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 3 kurang 7 pangkat 3. Sama dengan 7 pangkat 3 dalam kurung 7 pangkat 4 kurang 1. Yang C, A pangkat 5 ditambah A pangkat 6 sama dengan A pangkat 5 ditambah A pangkat 5 tambah 1 sama dengan A pangkat 5 ditambah A pangkat 5 kali A sama dengan A pangkat 5 dalam kurung 1 tambah A. Yang D, B pangkat 12 dikurang B pangkat 8 sama dengan B pangkat 8 tambah 4 kurang B pangkat 8 sama dengan B pangkat 8 kali B pangkat 4 dikurang B pangkat 8 sama dengan B pangkat 8 dalam kurung B pangkat 4 dikurang 1. 2. Bentuk akar. Bentuk akar matematika merupakan akar dari suatu bilangan-bilangan yang hasilnya bukan termasuk ke dalam bilangan rasional, bilangan yang meliputi bilangan cacah, bilangan prima, serta bilangan-bilangan lain yang terkait, atau bilangan irasional, yakni bilangan yang hasil baginya tidak pernah berhenti. Bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyebutkan suatu bilangan yang berpangkat. Bentuk akar termasuk ke dalam bilangan irasional, di mana bilangan irasional tidak bisa disebutkan dengan menggunakan bilangan pecahan A atau B, serta B bilangan bulat A dan B tidak sama dengan 0. Bilangan dari bentuk akar merupakan suatu bilangan yang ada di dalam tanda akar yang disebut sebagai tanda akar. Beberapa contoh bilangan irasional di dalam bentuk akar yakni akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain sebagainya. Sementara untuk akar 25 bukanlah bentuk akar, sebab akar 25 sama dengan 5. 5 merupakan bilangan rasional. Sama saja angka 25 bentuk akarnya yaitu
akar 5. Sebagai contoh, akar 9 merupakan bentuk akar sebab akar 9 sama dengan 3, bilangan rasional. Akar 0,25 bukan merupakan bentuk akar sebab akar 0,25 sama dengan 0,5 bilangan rasional. Akar 3 merupakan bentuk akar. 3. Operasi aljabar pada bentuk akar. Ada terdapat 2 operasi aljabar pada bentuk akar, yaitu 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Untuk setiap A, B, dan C bilangan rasional positif, maka berlaku rumus atau persamaan berikut. Rumus operasi penjumlahan bentuk akar A akar C tambah B akar C sama dengan dalam kurung A tambah B akar C. Rumus operasi pengurangan bentuk akar A akar C kurang B akar C sama dengan dalam kurung A kurang B akar C. Contoh soal operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut ini. 1. 3 akar 7 ditambah 5 akar 7 dikurang akar 7. Jawabannya 3 akar 7 ditambah 5 akar 7 dikurang akar 7 sama dengan dalam kurung 3 tambah 5 kurang 1 akar 7 sama dengan 7 akar 7. Nomor 2, 5 akar 2 dikurang 2 akar 8 ditambah 4 akar 18. Jawabannya sama dengan 5 akar 2 dikurang 2 akar 8 ditambah 4 akar 18 sama dengan 5 akar 2 dikurang 2 dalam kurung akar 4 dikali akar 2 ditambah 4 dalam kurung akar 9 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikurang 2 dalam kurung 2 kali akar 2 ditambah dalam kurung 3 kali akar 2 sama dengan 5 akar 2 dikurang 4 akar 2 ditambah 12 akar 2 sama dengan dalam kurung 5 kurang 4 ditambah 12 akar 2 sama dengan 13 akar 2. 2. Operasi perkalian bentuk akar. Untuk setiap A, B, dan C bilangan rasional positif, maka berlaku rumus atau persamaan berikut, yaitu akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Akar 4 dikali akar 8 sama dengan akar 4 kali 8 sama dengan akar 32 sama dengan akar 16 kali 2 sama dengan 4 akar 2. Akar 4 dalam kurung 4 akar 4 dikurang akar 2 sama dengan dalam kurung akar 4 kali 4 akar 4 dikurang dalam kurung akar 4 dikali akar 2 sama dengan dalam kurung 4 kali akar 16 dikurang akar 8 sama dengan dalam kurung 4 kali 4 dikurang dalam kurung akar 4 kali akar 2 sama dengan 16 dikurang 2 akar 2. Contoh soal operasi perkalian bentuk akar. Sederhanakanlah bentuk-bentuk di bawah ini. Akar dalam kurung akar 7 dikurang akar 5 dalam kurung akar 7 ditambah akar 5. Jawabannya, apabila angka yang dikalikan sama, hanya berbeda operasi plus dan minus, maka kita gunakan rumus depan kali depan, belakang kali belakang, yaitu A tambah B dikali A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Akar 7 kurang akar 5 dikali akar 7 ditambah akar 5 sama dengan akar 7 kali akar 7 ditambah akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 49 kurang akar 25 sama dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12. Contoh yang kedua yaitu dalam kurung akar 3 dikurang akar 2 dikali 2. Jawabannya kita gunakan rumus A kurang B dikali A kurang B sama dengan A2 dikurang 2AB ditambah B2. Jadi akar 3 dikurang akar 2 dikali 2 sama dengan akar 3 dikurang akar 2 akar 3 dikali akar 3 dikurang akar 2 sama dengan akar 3 dikali akar 3 ditambah akar 3 akar 3 dikali minus akar 2 ditambah minus akar 2 dikali akar 3 ditambah minus akar 2 dikali minus akar 2 sama dengan
Akar 9 dikurang akar 6 dikurang akar 6 dikurang akar 4 sama dengan 3 dikurang 2 akar 6 ditambah 2 sama dengan 5 kurang 2 akar 6. 3 akar 3 dikali 5 akar 3 dikali 2 akar 3. Jawabannya kita gunakan rumus A akar B dikali C akar B dikali D akar B sama dengan dalam kurung A kali C kali D dikali akar B kali akar B kali akar B sama dengan dalam kurung A kali C kali D kali B akar B. 3 akar 3 dikali 5 akar 3 dikali 2 akar 3 sama dengan dalam kurung 3 kali 5 kali 2 kali 3 akar 3 sama dengan 90 akar 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu penyederhanaan bentuk akar. Cara menyederhanakan bentuk akar. Beberapa bentuk akar dapat disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Untuk setiap A dan B bilangan positif, maka berlaku rumus atau persamaan berikut. Akar A dalam kurung A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni. Contohnya yaitu akar dari 108 sama dengan akar 36 dikali 3. Maksudnya di sini akar 108 tadi dibagi 3 menjadi 36. Nah, hasilnya dapat 6 akar 3. Karena akar 6 disederhanakan lagi menjadi 6, akar 3 tidak dapat disederhanakan lagi, maka akar 3 tetap menjadi akar dan 6 menjadi bilangan positif. Contoh kedua yaitu akar 1/8 sama dengan akar 1/16 dikali 2. Maksudnya di sini akar 1/8 tadi dibagi 2 disederhanakan menjadi 1 akar 1/16. Jadi hasilnya yaitu akar 1/16 dikali akar 2 sama dengan akar 16 dibagi lagi disederhanakan lagi menjadi menjadi 1/4 akar 2. Karena akar 2 tidak bisa lagi disederhanakan, maka jadilah hasilnya 1/4 akar 2. Contoh soal cara menyederhanakan bentuk akar. Untuk memahami cara penyederhanaan suatu bentuk akar, perhatikan contoh di bawah ini. Akar 12 sama dengan akar 4 dikali 3 atau akar 3. Maksudnya di sini hasilnya yaitu 2 akar 3. Karena 4 dapat dibagi, hasilnya 2. 3, karena 3 tidak dapat dibagi lagi, jadi 3 tetap menjadi akar. Contoh soal selanjutnya yaitu akar 150 sama dengan akar 25 dikali 6 atau akar 6. Itu hasil dari akar 150 disederhanakan menjadi akar 25 dikali 6. Hasilnya yaitu 5 akar 6. Maksudnya kan 25 dapat dibagi menjadi akar 25 tadi dapat dibagi menjadi 5 dan 6 tidak bisa lagi dibagi disederhanakan lagi ke bentuk lainnya, atau jika disederhanakan lagi 6 menjadi 3. 6 tetap menjadi akar 6 di sini. Contoh soal selanjutnya atau contoh soal ketiga yaitu akar 49/4 disederhanakan sama dengan yaitu akar 49 per akar 4.
Jadi itu sama-sama dibagi, akar 49 dibagi berapa, hasilnya dapat berapa, dan akar 4 itu dibagi juga. Jadi akar 49 dapatnya itu 7. 7 kali 7 itu hasilnya 49, akar 49. Dan akar 4 tadi dibagi 2, hasilnya dapat 2. Jadi hasil dari akar 49 per akar 4 hasilnya itu 7/2. Ini menjadi positif atau bilangan positif atau bilangan murni. Contoh soal selanjutnya yaitu hitung dan sederhanakan. Maksudnya di sini dihitung. Kita akan menghitung dan menyederhanakan akar-akar tadi. Akar selanjutnya yaitu hitung dan sederhanakan. Di sini kita akan menjelaskan lagi tentang akar yang tadi, tapi di sini yang disederhanakan yaitu akarnya sama-sama ditambah. Contoh soal yang pertama yaitu akar 2 ditambah akar 8 sama dengan akar 2 ditambah akar 4 akar 2. Maksudnya di sini akar 8 tadi, akar 8 yang pertama itu dibagi menjadi 4 dan 4 itu dibagi 8 tadi dibagi 2 menjadi 4 hasilnya. Sama dengan akar 2 ditambah 2 akar 2. 4 tadi dibagi lagi hingga hasilnya menjadi 2. Akar 2 tetap menjadi akar 2 dan hasilnya yaitu 3 akar 2. Maksudnya di sini akar itu hasilnya akar ditambah akar itu hasilnya 1, ditambah 2 hasilnya dapat 3. Akar 2 kita jadikan 1 yaitu menjadi akar 2. Jadi hasilnya 3 akar 2. Adapun contoh soalnya yaitu soal pertama yaitu akar 8 sama dengan akar 4 dikali akar dikali 2. Itu 8 tadi dibagi 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadilah kita kalikan yaitu 4 dikali 2 sama dengan akar 4 dikali akar 2. Nah, kita jadikan lagi 2 tadi menjadi akar. Jadi sama-sama 4 akar 4 dikali akar 2 sama dengan 2 dikali akar 2. Nah, 4 tadi kan dapat dibagi lagi, jadi kita jadikan bilangan murni. 4 menjadi 2 dikali akar 2. 2 tadi tidak dapat dibagi lagi, jadi hasilnya yaitu 2 akar 2. Contoh soal B itu akar 75 sama dengan akar 25 dikali 3. Jadi 75 tadi dibagi 3 hasilnya itu 25 atau akar 25 sama dengan akar 25 dikali akar 3. Akar 25 dikali akar 3 hasilnya 5 dikali akar 3. Karena 25 tadi dapat dibagi yaitu hasilnya 5 dan 3 tidak dapat dibagi, jadi 5 akar 3 hasilnya yaitu 5 akar 3. Contoh soal C yaitu akar 48 sama dengan akar 4 dikali 4 dikali 3. Karena 48 kita tidak bisa menemukan hasilnya, maka karena akar 48 itu tidak bisa
dibagi menjadi hasil yang sederhana, maka kita jadikan akar 4 dikali 4 dikali 3. Maksudnya akar 4 dikali 4 itu hasilnya 16. 16 dikali 3 hasilnya 48, jadi akar 48. Jadi kita pecahkan lagi, sama dengan akar 4 dikali akar 3. Kita jadikan akar, dan kemudian sama dengan 2 dikali 2 dikali akar 3. Karena 4 dapat dibagi, jadi kita bagi, hasilnya yaitu 2 dikali 2 dikali akar 3, karena akar 3 tak dapat dibagi lagi. Jadi 2 kali 2 itu hasilnya 4 akar 3. Hasil akhirnya yaitu 4 akar 3. Contoh soal D yaitu akar 180. Nah, ini sama dengan contoh soal C tadi, yaitu karena 180 itu tidak dapat dibagi, jadi kita pecahkan lagi menjadi akar 4 dikali 9 dikali 5. Akar 4 dikali 9 itu hasilnya 36. 36 dikali 5 itu hasilnya 180. Jadi jadi hasilnya akar 180. Jadi sama dengan yaitu akar 4 dikali akar 9 dikali akar 5 sama dengan 2 dikali 3 dikali akar 5. Hasil akhirnya yaitu 6 akar 5. 5. Merasionalkan penyebut berbentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar ialah penyebut pecahan yang mengalami perubahan bentuk menjadi lebih sederhana atau rasional, dikarenakan bentuk akar yang dimiliki pada bagian awalnya. Adapun pecahan yang bentuknya merasionalkan penyebut bentuk akar, dan contoh soal lengkapnya yaitu rumus pertama awalnya yaitu A per akar B. Maka dari itu metode pengerjaannya akan menjadi seperti di bawah ini. A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B, atau bisa juga dengan A per B akar B. Adapun contoh soal merasionalkan penyebut bentuk akar seperti di bawah ini. Contoh soal pertama yaitu 1 per akar 5. Adapun jawabannya yaitu jawaban dari 1 akar 5 sama dengan 1 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan hasilnya yaitu akar 5 per 5 sama dengan, atau bisa juga dibuat 1 per 5 akar 5. Contoh soal kedua yaitu 3 per akar 5. Jawabannya yaitu 3 per akar 5 sama dengan 3 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5 sama dengan 3 dikali akar 5 yaitu 3 akar 5. Karena 3 tidak bisa dikali, nilai 3 tidak bisa dikali akar 5. 3 itu tidak bisa dikali akar. Jadi 5 dikali akar 5 sama dengan yaitu 5 sama dengan, jadi tadi hasilnya 3 akar 5 per 5 sama, disederhanakan atau diubah lagi menjadi 3 per 5 akar 5. Contoh soal C atau contoh soal ketiga yaitu akar 7 per akar 3 sama dengan
akar 7 per akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Sama dengan hasilnya akar dikali akar, yaitu 7 dikali akar 7 dikali akar 3 sama dengan 21. Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Jadi disederhanakan lagi, yaitu menjadi 1/3 akar 21. Contoh soal yang terakhir yaitu D. Akar 1/3 sama dengan akar 1/3 sama dengan akar 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan hasilnya yaitu akar 1 dikali akar 3, hasilnya akar 3. Akar 3 dikali akar 3 yaitu sama dengan hasilnya yaitu 3. Disederhanakan lagi menjadi 1/3 akar 3. Akar dalam bentuk pecahan, rumusnya yaitu C per A dikurang akar B, atau C per A ditambah akar B. Dapat dilakukan dengan cara perkalian bentuk sekawannya. Untuk itu, bentuk persamaannya akan menjadi seperti berikut ini. Contohnya yaitu C per A dikurang akar B sama dengan C per A dikurang akar B dikali A ditambah akar B per A ditambah akar B. Sama dengan hasilnya yaitu C dikali A ditambah akar B sama dengan C dalam kurung A ditambah akar B per A dikurang akar B dikali A ditambah akar B sama dengan A pangkat 2 dikurang B. Hasil akhirnya yaitu C dalam kurung A ditambah akar B per A pangkat 2 dikurang B. Contoh yang kedua yaitu C per A ditambah akar B sama dengan C per A ditambah akar B dikali A dikurang akar B per A dikurang akar B. Hasilnya yaitu C dalam kurung A dikurang akar B per A pangkat 2 dikurang B. Di bawah ini terdapat beberapa contoh soal terkait rumus tersebut, yaitu meliputi tentukan nilai dari. Contohnya yaitu contoh dari A yaitu 5 per akar 5 ditambah 3. Jawabannya atau pembahasannya yaitu 5 per 5 ditambah 3, 5 per akar 5 ditambah 3 sama dengan 5 per akar 5 ditambah 3 dikali akar 5 dikurang 3 per akar 5 dikurang 3 sama dengan 5 dalam kurung akar 5 dikurang 3 per 5 dikurang 9. Hasil akhirnya yaitu 5 akar 5 dalam kurung akar 5 dikurang 15 per min 4. Contoh soal kedua yaitu akar 10 per akar 10 dikurang 3. Pembahasannya yaitu akar 10 per akar 10 dikurang 3 sama dengan akar 10 per akar 10 dikurang 3 dikali akar 10 ditambah 3 per akar 10 ditambah 3. Jawabannya yaitu
akar 10 dalam kurung akar 10 ditambah 3 per 10 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 10 ditambah akar 10 ditambah 3 akar 10 per 1. Karena satunya tadi tidak dihitung, jadi jawabannya akhirnya yaitu 10 ditambah 3 akar 10. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal penerapan. Soal pertama yaitu air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10 pangkat negatif 4 liter per detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Penyelesaiannya yang kita ketahui terlebih dahulu yaitu airnya yaitu 10 pangkat negatif 4 liter per detik, dan waktu yang terbuang sia-sia yaitu 10 jam. Jadi 10 kita kalikan dengan satuannya tadi yaitu detik. 1 jam itu 3.600 detik. Jadi kita kalikan 10 dikali 3.600, hasilnya yaitu 36.000 detik. Sekarang kita akan mencari banyaknya air yang terbuang selama 10 jam, atau banyaknya air yang terbuang sia-sia selama 10 jam, yaitu 10 pangkat negatif 4 liter per detik dikali hasil tadi yaitu 10 dikali 3.600, hasilnya yaitu 36.000 detik. Jadi 10 pangkat negatif 4 liter per detik dikali 36.000 per detik. Karena ini sama-sama detik, satuan dari, jadi kita coret. Jadi yang tersisa tinggal 10 pangkat negatif 4 liter dikali 36.000. Karena satuan pangkat itu misalnya A pangkat negatif N sama dengan hasilnya yaitu menjadi 1 per A pangkat N. Jadi hasil dari 10 pangkat negatif 4 yaitu 1 per 10 pangkat 4 liter. Ingat satuannya tadi liter dikali 36.000. Jadi berapa hasil dari 1 per 10 pangkat 4? Ingat satuannya tadi liter yaitu 10 pangkat 4 hasilnya menjadi 10.000. Jadi 1 per 10 10.000 dikali 36.000 tadi. Ingat satuannya itu liter di akhir, sama dengan yaitu 1 per 10.000 dikali 36.000, karena pada 10.000 dan 36.000 ada angka 0, 3 di belakang, kita coret. Jadi yang tersisa yaitu tinggal 36 per 10 liter sama dengan hasilnya yaitu 3,6 liter. Mengapa jadi 3,6 liter? Karena ada angka 0, 1 di belakang. Jadilah di sini kita tambahkan satu angka lagi di belakang 3 yaitu menjadi 3,6 liter. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan contoh soal kedua dari contoh soal penerapan. Soalnya yaitu jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D 2,5 akar H dikali akar H, di mana D adalah jarak pandang
dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat benda dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 2.500 meter, berapa banyak yang dapat dilihat olehnya? Penyelesaiannya yaitu jarak pandang pengamat itu kita jadikan yaitu D 2,5 dikali akar H dan ketinggian pesawatnya yaitu H yaitu 2.500 meter. Berarti yang akan kita cari yaitu adalah nilai dari D. D yaitu 2,5 dikali akar H. Kita substitusikan karena H tadi yaitu 2.500 meter, kita masukkan menjadi D sama dengan 2,5 dikali akar 2.500. Satuannya tadi yaitu meter. Ada akar 2.500 kan? Nah, berapa sih akar dari 2.500 itu? Akar dari 2.500 itu dapat menjadi D sama dengan 2,5 akar dari 50 pangkat 2. Agar nanti, mengapa jadi 50 pangkat 2? Agar nanti pangkat 2-nya dan akarnya saling menghabisi, sehingga yang tersisa adalah D sama dengan 2,5 dikali 50. Karena di sini ada satu angka di belakang koma, nah kita kalikan dulu ya, 2,5 dikali 50 tadi yaitu karena di sini ada satu angka di belakang koma dan ketemu dengan angka 0, maka komanya hilang dan berarti hasil akhirnya adalah 125 meter. Jadi berapa banyak yang dapat dilihat ketinggiannya tadi yaitu 125 meter. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan soal penerapan yang ketiga, yaitu soalnya luas kertas berbentuk persegi dengan ukuran 841 cm persegi. Berapa cm panjang sisi kertas tersebut? Jadi pertanyaannya yaitu yang dicari yaitu panjang sisi dari kertas tersebut. Panjang dari masing-masing sisinya. Karena luasnya sudah diketahui yaitu 800 cm persegi, jadi rumus yang akan digunakan yaitu luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Luas sudah diketahui yaitu 841. Kita jadikan akar 841 dijadikan akar menjadi akar 841. Jadi yang akan dicari yaitu akar dari 841 itu berapa? Jadi akar dari 841 yaitu adalah 29 cm. Nah, sudah didapat sisinya yaitu 29 cm. Jadi panjang sisi kertas adalah 29 cm. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.